Shalom Aleihim. Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Demikian pula sidang jemaat yang ada di rumah. Kita semua sama-sama beribadah pada pagi hari ini. Tuhan sungguh baik. Tuhan kasih kesempatan kepada kita untuk kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sungguh baik. Dia tidak meninggalkan kita semuanya. Dia naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kita. Bahkan Dia menurunkan penolong untuk kita semua menghadapi segala kesulitan yang ada di dunia ini. Sebab itu, pakailah kesempatan yang ada untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, kita nanti akan bertemu sama-sama di sorga. Haleluya. Kita naikkan pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Saya jemput sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita naikkan dengan kesungguhan hati. Kita katakan pada Tuhan, Tuhan terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan pada kita. Haleluya. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Oh puji Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Kita angkat tangan, oh Tuhan, pakailah hidup. Pakai untuk Tuhan. Baik waktu, baik keuangan saudara. Pakai ilmu saudara, pakai untuk Tuhan. Selagi saudara punya kepandaian, punya uang, pakai untuk Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan tidak akan berlaku kalau saudara tidak menyia-nyia memakai kesempatan itu. Oh haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidup. Tuhan, pakailah hidupku selagi kami masih kuat. Amin. Masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allahku, selamat pagi Roh Kudus. Hari ini seluruh umat manusia di muka bumi merayakan hari kenaikan-Mu ke surga Tuhan Yesus. Sekalipun dalam situasi yang berbeda, tidak sama dari tahun ke tahun yang lalu. Kami bisa beribadah di gereja, tapi bukan itu makna dari semuanya itu. Kami merayakan bukan karena rutinitas kami. Kami merayakan bukan karena kebiasaan kami. Tapi di balik peristiwa semuanya itu Tuhan, yang kami tahu Tuhan naik ke surga, menyediakan tempat bagi umat-umat yang mengasihi.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dengan apa kami membalas semua kebaikan-Mu itu Tuhan. Dengan apa kami membalas semua kebaikan-Mu Tuhan. Selain kami bisa memuji, menyembah dan mengagungkan nama-Mu. Kami boleh melakukan firman-Mu, kami boleh melakukan kehendak-Mu. Itu yang Kau inginkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sore hari, pagi hari ini Tuhan. Kami siap meninggikan nama Tuhan. Sebab Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari semua yang siap memuji nama Tuhan berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi yang berada di rumah. Saya percaya setiap kita merindukan Allah hadir di tengah-tengah kita. Kita siap memuji Tuhan karena Dia sudah naik ke surga menyediakan tempat buat saudara dan saya. Saya percaya kita datang di tempat ini bukan karena rutinitas kebiasaan. Tapi kita tahu kita ada perjumpaan dengan Tuhan Yesus saat pagi hari ini. Kita mau rayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Rayakan, Yesus rayakan. Dengan semangat kita bangkit berdiri. Kita rayakan kenaikannya ke surga. Haleluya. Amin. Rayakan, Yesus rayakan. Amin. Rayakan, Yesus rayakan. Amin. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Ya telah naik, ya telah naik dan hidup selamanya. Ya telah naik, dia telah naik. Marilah rayakan, marilah rayakan kenaikan Tuhan kita. Amin. Haleluya. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Amin. Rayakan, Yesus rayakan. Ya telah naik, dia telah naik dan hidup selamanya. Dia telah naik, dia telah naik. Marilah rayakan, marilah rayakan kenaikan Tuhan kita. Dia telah naik, dia telah naik, dia telah naik dan hidup selamanya. Dia telah naik, dia telah naik. Marilah rayakan, marilah rayakan kenaikan Tuhan. Sekali lagi, dia telah naik, dia telah naik. Amin. Dia telah naik dan hidup selamanya. Dia telah naik, dia telah naik. Marilah rayakan, marilah rayakan kenaikan Tuhan kita. Amin. Haleluya. Ku punya visi untuk bangsa ini. Ku punya misi untuk negeriku. Amin. Satukan hati dan berdoa. Oleh iman bangkitlah negeriku. Ku punya visi, ku punya visi untuk bangsa ini. Ku punya misi untuk negeriku. Amin. Satukan hati. Amin.
punya visi untuk bangsa ini. Amin. Ku punya misi untuk negeriku Indonesia. Satukan hati dan berdoa oleh iman bangkitlah negeriku. Setiap lutut bertelur menyembahmu, setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa. Setiap lutut bertelur, setiap lutut bertelur menyembahmu. Amin, amin. Setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga.
Puji Tuhan. Kor mengatakan Tuhan Yesus naik ke surga menjemput mempelainya. Kita sebagai mempelai-mempelai Tuhan, siapkah kita di hadapan Tuhan? Sudahkah kita siap menghadapi datangnya Yesus kelak datang kembali? Kita persiapkan hati kita, persiapkan pikiran kita. Kebenaran firman Allah akan menguatkan iman kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang sungguh luar biasa. Amin. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Amin. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah. Mari kita sembah Yesus. Katakan Dia Raja. Di hadapan takhta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah, mari kita sembah Yesus. Katakan Dia Raja segala. Di hadapan takhta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita berat. Sembahlah Yesus selama-lamanya. Sekali lagi mari kita sembah Yesus. Mari kita sembah Yesus, Ya Raja. Di hadapan takhta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada. Sembahlah Yesus selama-lamanya. Sudahkah kita siap sedia? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap pada
bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah, mari kita sembah Yesus ya Raja, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Sembahlah Yesus selama-lamanya. Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mengucap syukur padamu Tuhan, atas kekuatan, kesehatan, dan kesempatan kami Tuhan boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Terlebih dalam ibadah memperingati kenaikan-Mu untuk naik ke sorga Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mengasihi Tuhan. Engkau sudah selamatkan hidup kami melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dan Tuhan sudah bangkit dan naik ke sorga untuk kembali kedua kalinya menjemput kami setiap umat-umat-Mu yang Tuhan sudah tentukan untuk menerima keselamatan yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih. Biarlah pada kesempatan pagi hari ini Tuhan memberikan kekuatan iman kami melalui pemberitaan firman-Mu sehingga boleh meneguhkan iman kami supaya semakin hari hidup kami semakin berharap hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu dan berkati kami semuanya yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, baik yang mengikuti ibadah di tempat ini pagi hari ini dan yang ada di rumah masing-masing. Tuhan memberkati kita semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan pada pagi hari ini melalui hamba-Mu, kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu Tuhan. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita sangat berbahagia. Bukan berarti hari-hari lain tidak bahagia, tapi ada kalimat yang perlu diperhatikan yang saya sampaikan sangat. Berarti ini adalah satu hal yang istimewa. Kenapa? Sebab kita bukan hanya memperingati kenaikan Kristus ke sorga sebagai sebuah penggenapan di mana dunia mencoba untuk membungkam dengan tipu dayanya, tapi fakta sejarah menyatakan bahwa Yesus sudah bangkit dan naik ke sorga. Dan ini membuka sebuah pintu pengharapan kita akan terrealisir. Kita merindukan sorga, kita merindukan tempat yang indah. Dunia hanya merupakan tempat pelatihan kita untuk hidup, mematutkan diri dengan firman-Nya, dan setelah itu kita lihat penderitaan demi penderitaan yang ada, karena memang anugerah Tuhan kepada kita semua adalah iman kepada Kristus dan menderita untuk Dia. Dan itu semuanya nanti akan lewat lalu, karena Tuhan telah mendobrak satu pintu gerbang yang luar biasa, yaitu gerbang sorga. Mari kita akan baca bersama di dalam kitab Zabur atau Mazmur, Fatsal yang ke-24, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Zabur atau Mazmur, Fatsal 24, ayat 7 sampai dengan 10.
Saudara yang ada di rumah bisa mengikutinya, dan dengan khidmat kita bersama-sama mengimani ini. Demikianlah firman Tuhan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Berbahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Saudara sekalian, ini nubuatan yang begitu rupa. Kita akan membaca tentang berita dari fakta bagaimana sosok raja yang mulia itu telah melakukan tindakan yang sangat luar biasa, yaitu kecuali bangkit dari kubur, membungkam tipu daya semua dengan suap, dan kemudian dia memberitakan kepada dunia. Masyarakat umum diizinkan untuk menampak kenaikannya ke sorga. Dan ini merupakan satu gebrakan baru, satu terobosan baru bagi gereja, di mana gereja tidak boleh statis dalam hal ini, tetapi dinamika yang diberikan dan dicontohkan oleh Tuhan, itu harus menjadi bagian dari gereja Tuhan. Mari kita membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul, Fatsal yang pertama. Kisah Para Rasul, Fatsal yang pertama. Ayat yang ketiga mulai. Saya akan bacakan demikian. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka,
Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Saudara sekalian, kalau kita melihat bagaimana keberadaan Tuhan Yesus dan kita diizinkan untuk melihat fase demi fase kehidupan Tuhan. Pertama kali kelahiran, kedua kemudian tatkala 3,5 tahun mengajar, lalu masuk ke dalam keberadaan yang merupakan sesuatu yang miris bagi orang yang belum mengerti akan jaminan janji Tuhan, yaitu masuk di dalam penganiayaan dan mati. Lalu kemudian bagaimana upaya, usaha dari para musuh-musuh, yaitu orang-orang Yahudi, tokoh-tokoh Taurat, mencoba untuk memakai tangan dari majelis agama dengan memberikan suap supaya dikeluarkan berita bahwa ia tidak bangkit, tetapi diangkat, dicuri oleh murid-muridnya. Dan kemudian yang berikutnya penampakan Yesus bangkit dan tidak ada di dalam kubur. Ini merupakan sebuah gebrakan yang luar biasa. Dipermalukan keberadaan majelis agama Yahudi pada waktu itu. Lalu 40 hari menampakkan dirinya, murid-murid dikuatkan selama 40 hari. Penampakan dari berbeda tempat, dari berbeda oknum, kemudian lengkap semua melihat 500 orang bahwa Yesus itu hidup. Dunia memang mencoba untuk membungkam hal-hal yang baik, hal-hal yang benar digantikan dengan hal-hal yang penuh dengan tipu daya. Tapi Yesus dengan penuh kekuatan, keperkasaan dari kuasa kebangkitannya, setelah 40 hari memberikan satu penguatan kepada murid-murid, maka kemudian Tuhan memberikan amanatnya sebelum naik ke sorga. Kamu akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan ini perlu karena wilayah mereka untuk memberitakan Injil itu tidak terbatas pada wilayah-wilayah jajahan Romawi. Yang pada waktu itu Galilea, Yudea, dan sekitarnya saja terlalu sempit. Maka Tuhan membongkar semua ikatan itu dengan perintahnya dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Wah, luar biasa. Ini sebuah proklamasi, sebuah pernyataan yang enggak tanggung-tanggung. Karena itu tidak ada satupun yang bisa untuk menutup pintu sejarah baru ini. Yesus naik ke sorga sekaligus memberikan berita tentang nilai eskatologisnya. Orang-orang yang ada di Galilea, kenapa engkau memandang termangu? Tidak perlu termangu. Tetapi mereka harus tahu karena Yesus akan datang. Yaitu nantinya sama seperti apa yang kau lihat dia pergi, maka demikian dia datang. Fakta. Kalau itu merupakan sejarah, saudara perhatikan kata-kata saya ini. Kalau kenaikan itu merupakan fakta sejarah, kedatangan nanti pun juga fakta sejarah. Jadi bukan sekedar itu isu keagamaan, tapi fakta sejarah. Dan semua mata yang pada waktu itu masih hidup, mereka akan menyaksikan. Dan celakalah mereka yang masih hidup pada waktu hari kedatangan Tuhan itu, kalau mereka hidupnya tidak dibenarkan oleh karena Tuhan. Karena bukan sekedar ibadah, bukan sekedar keluar masuk tempat sembahyang, karena Tuhan mengatakan, bukannya orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk sorga. Tetapi mereka
yang hidupnya diperkenan karena menuruti firman Tuhan. Itu yang berhak masuk surga. Dan pada waktu itu kalau ada orang yang masih hidup, tapi hidupnya dipelihara, saudara mau enggak kalau waktu Tuhan Yesus datang, hidup kita ini masih terpelihara? Puji Tuhan, nanti akan melihat itu. Kalau Tuhan izinkan kita masih hidup, maka tidak pernah mengalami kematian, namun diubahkan luar biasa. Seperti Henokh diangkat, Elia diangkat, jemaat Tuhan Lamongan diangkat. Wah, luar biasa saudara ya. Bagaimana saudara yang di rumah? Ikut senang enggak? Amin, puji Tuhan. Yang di gereja ikut senang, yang di rumah ikut juga. Dadanya itu seperti membengkak karena kepinginnya. Dan saudara-saudara yang melihat, mendengar berita ini, jangan lewatkan demikian saja. Sebab pintu yang berabad-abad itu tertutup dan tidak boleh dibuka. Di Vatikan ada satu pintu yang hanya 50 tahun sekali boleh dibuka. Hanya untuk menggambarkan pintu yang ada ini, saudara. Tetapi ini adalah pintu kekekalan berabad-abad. Tidak ada satupun yang bisa mendobrak membukanya. Tetapi Yesus begitu naik surga, pintu itu akan dibukakan. Menyambut, menghargai Sang Raja alam semesta. Saudara sekalian, kita melihat bahwa semua dakwaan fitnah dan semua keberadaan mencoba untuk membekap, membungkam Yesus, mencoba menutupi dengan fitnah-fitnah dan isu-isu, semua sudah dipatahkan secara faktual oleh karena kenaikan Yesus ke sorga. Jadi kita lihat fase-fase yang ada itu. Pada mula pertama, iblis yang mencoba untuk menahan, mencoba untuk membatalkan akan Yesus. Maka dia mencoba membunuhnya. Dia mengira dengan membunuh, ia akan menang di dalamnya. Tetapi sebetulnya dengan membunuh Yesus, maka dia telah terseret dalam skenario Allah bahwa anak manusia memang harus mati. Itu sebabnya tatkala iblis itu memakai Yudas Iskariot, maka Yudas menyatakan sesuatu untuk menangguhkan, tapi tidak bisa. Dan saya mengingat kepada kesaksian almarhum pendeta Boy Ogi dari gereja Bethel Tabernakel yang ada di Bandung. Tatkala beliau mencoba untuk menolong seorang pemudi yang kerasukan setan yang pernah saya katakan, yang mengaku bernama Samsudin, yang mati pada zaman revolusi dan dikuburkan di kuburan Grogol, Jakarta. Itu yang merasui pemudi itu, katanya itu. Pengakuannya. Tetapi Alkitab membelejeti semua tipu daya dari kuasa kegelapan, jin, setan, demit, dan sebagainya. Saudara, kita punya Tuhan yang luar biasa. Dalam kesaksian itu, tatkala diusirkan dalam nama Yesus dan dipaksa untuk terus terang, pertama kali dia mengatakan, aku adalah Samsudin, pejuang 45 yang mati dikubur di kuburan Grogol. Tapi setelah berdasarkan firman Allah, karena itu kita perlu segala sesuatu berdasar firman Tuhan, saudara ya. Jadi jangan kita berdasarkan hal-hal yang lain-lain. Maka pendeta Boy menekan di dalam nama Yesus sekali lagi, siapa namamu yang sebenarnya? Baru dia mengatakan namaku adalah setan. Tuh ngeri saudara ya. Waktu itu matanya pemudi ini terbeliak yang kerasukan tadi itu menjadi putih dan rambutnya seperti kena terpaan angin menari-nari. Memang iblis itu kerjanya menakut-nakuti supaya ciut nyalinya orang beriman. Tapi saudara, umat yang telah ditebus Tuhan, pendeta Boy adalah umat yang telah menjadi hamba Tuhan, sekali lagi dibesra, diusirkan. Dan baru dia mengatakan, cukuplah
Jangan sampai kemudian mengusir-usir karena aku tidak punya kesempatan diampuni. Lihat ini, saudara. Tapi engkau manusia masih punya kesempatan. Tapi celakanya sering banyak manusia tidak mau pakai kesempatan ini, saudara. Iblis saja bisa berpikiran encer, butuh pertobatan, tapi tidak ada pertobatan. Karena dia sudah melakukan pelanggaran yang fatal. Lalu iblis mengatakan, Pendeta Boy, engkau mengajak umat masuk ke sorga, tapi aku mengajak mereka masuk ke neraka. Ini fakta loh, saudara. Lalu ini yang perlu kita perhatikan dengan seksama. Setetes darah Yesus yang jatuh cukup menghancurkan semua pekerjaanku. Ini terbongkar. Yesus luar biasa. Tuhan yang saudara sembah, saya sembah, yang kadang-kala mengizinkan penderitaan seperti hari-hari ini, seluruh manusia di permukaan bumi mengalami penderitaan karena virus. Dan ini merupakan sesuatu yang perlu kita terima, apalagi setelah Presiden mengatakan kita belajar berdamai dengan corona. Kenapa? Sebab virus tidak bisa hilang. Berarti kita mesti masuk di dalam peradaban baru. Dan jangan takut, Yesus sudah naik ke sorga. Semua apa yang menjadi pengalaman Kristus di dalam sejarah yang tercatat, itu membuktikan kita sedang dituntun di dalam satu budaya yang baru tiap-tiap waktu. Betapa lagi tatkala Tuhan Yesus, beliau mengatakan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Lihat, kita lihat radiusnya pelayanan ini. Di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Gereja Tuhan mesti bangkit dalam hal ini. Mesti memandang wilayah dari pengabdian penyembahan Tuhan yang begitu luas. Jangan terpaku hanya kepada pengorbitan nama kita. Kerja karena berprestasi, kita disanjung-sanjung demikian rupa, atau karena kekayaan kita, kita berhasil bekerja mengumpulkan dana yang begitu rupa, kita bisa membeli barang-barang yang mewah dan lain sebagainya. Jangan kita kemudian kehilangan keseimbangan iman yang sejati. Tapi kita perlu untuk bisa melihat bagaimana kemudian ini perlu. Sebab tugas yang disandangkan kepada gereja Tuhan adalah dari Yerusalem, dari Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yang pada pengertian secara sederhananya, seluruh wilayah permukaan bumi itu hak dan sah untuk mendengarkan firman Allah. Saudara sekalian, memang ada kesukaran, ada kesulitan, tapi bukan terhadap masalah peraturan-peraturan yang ada. Tidak. Tetapi masalah yang masih membendung itu adalah kekerasan hati umat manusia. Dan ini yang perlu saudara hadapi, gereja Tuhan menghadapinya. Maka perlu ada kuasa Roh Kudus. Tapi Roh Kudus yang sungguh-sungguh Roh Kudus. Bukan pada sekarang ini banyak memang yang dipenuhkan Roh Kudus dengan bahasa roh yang benar. Tapi banyak mereka itu yang bukan dipenuhkan Roh Kudus. Tetapi ikut-ikutan. Mereka itu terjebak ke dalam ekolalia. Menggemakan saja peristiwa itu. Nah saudara sekalian, tugas tanggung jawab saudara penuhlah dengan Roh Kudus. Mulai dari konsep berpikir, cara berbicara, kemudian filter dalam mendengar berita-berita yang ada. Kemudian langkah-langkah kita yang dipacu dengan firman Tuhan. Menyatakan 119 ayat 105, firman-Mu pelita bagi kakiku dan
terang bagi jalanku. Ini adalah sungguh di hadapan Tuhan, dunia ini gelap meskipun disentuh dengan berbagai teknologi mutakhir, sinar-sinar yang bermain. Diskotik penuhkan dengan warna-warni cahaya dari bola lampu itu. Terang, tempat-tempat ini bukan saja 100, 500 watt, tapi ribuan watt. Lihat saudara kalau waktu ada pertandingan sepak bola tengah malam itu, berapa ribu yang dipancarkan sinar itu. Memang terang, tetapi di dalam pengamatan Tuhan yang tidak bisa kita ikuti pengamatan itu karena kita berbeda dimensinya, itu adalah gelap semua. Dan saudara diizinkan untuk mengerti tatkala Roh Kudus dan firman-Nya itu mendidik kita bersama. Ya, inilah yang perlu untuk kita ketahui. Maka itu mari kita bersama membaca di dalam beberapa bacaan yang perlu kita ikuti bersama. Kita baca bersama di dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-14. Kita baca ayat yang pertama mulai. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sampai sini dulu. Menyediakan tempat bagimu, jangan gelisah. Saudara sekalian, kita dipercayakan dalam satu tugas yang besar. Maka gereja Tuhan perlu juga untuk mengetahui situasi dan kondisi dari masyarakat dunia ini. Budayanya, kondisi politiknya, kemudian sistem yang berlaku, serta bagaimana kemudian gaya kehidupan orang-orang sekarang ini. Itu mesti dipelajari. Jadi gereja bukan hanya terima firman, kemudian tidak mengerti. Firman tidak diterima di dalam batin, kemudian membuat kecerdasan di dalam emosionalitas kita. Semua yang kita pandang di dunia itu membutuhkan satu perasaan, emosi untuk menilainya. Ada emosi yang tidak cerdas. Mereka kagum pada sesuatu dan mereka mencoba untuk memiliki sesuatu itu dengan kerja keras sedemikian rupa, kemudian membelinya, kemudian mengikutinya. Bagaimana kemudian kita melihat orang mulai senang dengan panorama yang indah, mereka rela pergi kemana? Sampai ke kutub utara pun juga ada yang pergi ke sana, saudara ya. Saya pikir kutub utara itu apa isinya? Saya dari pemberitaan TV saja sudah bisa membayangkan, wademnya setengah mati. Apalagi orang-orang yang asma gini. Amblas saudara ya. Nah, emosi itu perlu untuk bisa merasakan sesuatu begitu rupa. Tetapi kecerdasannya perlu untuk dihadirkan. Orang bisa cerdas yang betul-betul cerdas, penuh dengan hikmat hanya kalau dia dekat dengan Tuhan, bercengkerma dengan Tuhan, dan menjadi pintu masuk hatinya itu untuk firman Tuhan. Tanpa itu tidak bisa. Saudara, karena itu perlu kita bersama membangkitkan kesadaran semuanya. Pelajari, cerdaskanlah diri kita. Bukan hanya sekedar percaya, tetapi tidak bisa mengembangkannya apa yang dikehendaki Tuhan. Kita melihat Rasul Paulus begitu percaya, dia langsung mengembangkan apa tanggung jawabku ini. Maka mengatakan dia hidup bagi Yesus, mati itu keuntungan. Hidup yang kuhidupi sekarang ini bukan hidupku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalam aku.
Ini berarti dia membuang seluruh gerak bentuk dari kehidupan yang lama, kecerdasan yang lama, kepintaran yang lama, kemudian bagaimana dia sebagai seorang orator yang lama, dan juga dia sangat getol dengan filosofi. Semuanya dihilangkan tatkala ketemu dengan Yesus. Yesus kemudian diambil sebagai kehidupan yang baru. Nalarnya berubah, pandangan hidupnya ke depan berubah. Dia melihat dunia sebagai lahan di mana kita bergerak, di mana kita hidup. Demikian di dalam Kisah Rasul pasal 17 itu. Saudara sekalian, marilah kita bersama belajar supaya umat Tuhan hendaknya mempunyai pendidikan-pendidikan yang memadai supaya dia bisa berbicara kepada umum. Dia bisa membangun sebuah keberadaan, kepercayaan diri di dalam Tuhan yang begitu rupa. Berani untuk menyampaikan, berani juga untuk memberitakan, penuh dengan kecakapan dalam menyampaikan itu. Itu semua dibutuhkan karena Roh Kudus akan menolong kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita melihat pada ayat yang ke 11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Lalu kita melihat, dituntut percayalah, jangan cuma mengembangkan kecemasan, kekhawatiran. Kita melihat berita-berita yang ada di dunia ini suka memelintir hal-hal yang menakutkan, itu ditambahi begitu rupa. Dikasih figura yang bagus, supaya kemudian orang bisa menikmati, dan sementara hatinya diramas-ramas dengan rasa ketakutan dan kecemasan itu sendiri. Akhirnya kita bisa melihat banyak orang akan diantarkan ke tempat-tempat rumah sakit yang mencoba membuat mereka kembali untuk mengenali dirinya. Terjebak paranoid, terjebak kepada halusinasi, dan banyak hal yang lain, saudara ya. Sehingga kita melihat, kemarin saya lihat di tayangan WA, seorang wanita muda, tahu-tahu geblak dan kemudian meracau, ngomel, tak karu-karuan. Sehingga waktu di tengah jalan diseret untuk dipinggirkan. Entah bagaimana kelanjutannya. Orang-orang seperti ini banyak, saudara. Banyak. Oleh karena itu gereja Tuhan harus melihat hamparan yang dipersiapkan Yesus, kenaikan Yesus ke sorga, itu untuk menggedor keyakinan gereja. Bergeraklah. Maka itu, kemarin saya berbicara dengan Pak Paulus, dengan saudara Yonatan, kita mencoba untuk membangun satu kunjungan secara online. Sebab pasti ada juga, saya juga berbicara dengan Dr. Agung, supaya terlibat dalam hal ini. Jadi kita manfaatkan teknologi yang ada. Saya itu gaptek, tapi saya bisa ngomong. Supaya ditangkap oleh yang pinter-pinter itu, kemudian diatur begitu rupa, sehingga kemudian strateginya bagaimana. Ya, bisa 4 orang, bisa 3 orang kita ngomong-ngomong bagaimana. Sebab kalau nanti hamba Tuhan datang, saudara, hamba Tuhannya siap. Tidak takut mati. Tetapi belum tentu jemaat yang dikunjungi itu berani menerima. Saudara ya, karena memang sama-sama mereka semua dicekam dengan situasi seperti ini, yang perlu untuk super hati-hati. Karena itu perlu ada terobosan baru, yang nantinya akan kita lakukan. Saudara siapkan WA-nya, saudara Yonatan sudah mempunyai data-data WA-nya itu, nanti bisa secara apa itu namanya? Video call ya. Video call. Oh ini sudah sing tua ini kalau enggak dididik sama yang muda gaptek semua. Video call bisa langsung 4 orang, bisa ngomong-ngomong. Jadi enggak kemudian waduh kondisi seperti ini semua
utek-utek WA, lalu kemudian lain-lain yang dilihat, dan lain sebagainya. Padahal memang di dalam tablet, dalam HP itu menyajikan banyak hal yang positif. Tetapi kalau kita tidak bisa untuk mengendalikannya, masuk terjerumus kepada hal yang negatif. Saya melihat pengetahuan banyak luar biasa. Saya punya buku-buku 2 lemari, saudara ya. Tidak tahu berapa ratus ya, oleh kemurahan Tuhan saya bisa beli buku-buku. Kemudian ada yang mengirimi, tahu saya suka baca, dikirimi, di drop begitu rupa. Saudara ya. Tapi bagaimana membawa itu? Ini praktis. Ini bisa berapa lemari buku, berapa ribu buku bisa. Tinggal dipanggil saja keluar. Kemudian kita pelajari bersama. Ada masalah psikologi, masalah politik, masalah-masalah rohaninya, perbandingan dan lain sebagainya. Nah, saudara sekalian, kembali kita melihat di sini, kita baca tadi, supaya kita percaya menerima Kristus begitu rupa. Setidak-tidaknya, lihatlah apa yang telah terjadi dengan pelayanan Tuhan. Orang yang sakit disembuhkan, orang mati dihidupkan, dan lain sebagainya. Jangan tidak percaya. Yang artinya, Tuhan tuh memantau kita semua, saudara ya. Dipantau semua. Di dalam kitab Zabur disebutkan Tuhan melihat dari surga, melihat anak-anak manusia. Adakah di antara mereka itu yang kemudian mau mencari Tuhan? Tuhan tuh memantau, melihat sampai kepada keberadaan kesehatan kita, kesehatan keuangan kita pada hari-hari ini ya, merasa goncang. Tuhan juga lihat bagaimana kemudian tertutupnya hati untuk pengharapan ke depan. Tuhan mengatakan, percayalah kepadaku. Percaya kepada Tuhan Yesus, saudara. Tuhan menyadari diri, melakukan hal itu dari awal, kelahirannya sebagai sebuah inkarnasi yang melucuti semua keberadaan kemuliaannya. Menjadi dari yang tidak terbatas, masuk kepada yang terbatas. Dari yang menciptakan menjadi sosok yang diciptakan. Itu merupakan satu perubahan peralihan yang sangat mengerikan, saudara. Sedangkan orang dari kaya kemudian jatuh pada satu waktu. Dia mengalami perubahan dari kaya jatuh jadi miskin. Itu sudah merupakan siksaan yang luar biasa. Betapa lagi Tuhan Yesus dari yang menciptakan segala sesuatu, turun menjadi yang diciptakan di dalam kandungan Maria. Pernahkah saudara berpikir hal itu? Saya selalu mencoba berpikir apa yang dapat saya pikirkan tentang Tuhan. Kemudian taat dalam kepatuhan, karena itu doanya, Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi biarlah bukan kehendakku, melainkan kehendakmu jadilah. Itu di situ kita melihat di dalam sosok inkarnasinya menjadi manusia, itu sudah merupakan pembatasan habis-habisan tentang keberadaan Tuhan. Itu sebabnya manusia yang tidak dicerahi dengan penerangan dari kuasa Tuhan tidak bisa percaya hal itu. Mana mungkin Allah menjadi manusia? Tidak masuk di akal. Memang tidak bisa akal manusia menampung dari seluruh dari keberadaan Tuhan. Pemazmur Daud mengatakan, betapa dahsyatnya pemikiranmu ya Allah. Aku tak sanggup untuk mengenalinya. Tidak sanggup, saudara. Pikiran manusia itu terbatas. Kalau kita mulai memikirkan dengan panas-panas begitu rupa, ini rambut mulai rontok. Rambut saya ini rontok, ini Pak Suton rontok. Ya. Pak Setiawan mulai kelihatan rontok. Tidak bisa, mau bagaimanapun juga, transplantasi rambut, ditanami satu-satu, tetap balik lagi, saudara. Ini adalah keberadaan kita manusia. Dan kita dituntut untuk menerima
kuasa dari Tuhan. Biarlah kita melihat, bukan hanya melihat ke langit, tetapi melihat yang ditinggalkan Tuhan, supaya menjadi saksi Tuhan dengan kuasa Roh Kudus di dalam diri, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tugas saudara, tugas saya berat. Dari satu bangsa, kita berada di Indonesia. Kita bukan hanya sekedar mikir Indonesia, tapi kita mikir juga keberadaan negara lain. Kita mikirkan juga mereka yang ada di Afrika. Mereka yang ada menjadi suku-suku Semak yang tak tersentuh oleh budaya. Sebagai garam, garamilah, supaya yang jahat tidak bertambah jahat. Begitu kemudian kejahatan mulai membusuk, kemudian tahan dengan proses penggaraman itu. Dunia semakin gelap dan temaram, maka cepat tahan dengan terang, karena kita adalah sebagai satu garam dan terang dunia. Saudara, karena itu mari kita jangan hanya merasa suka terhadap hal-hal yang kecil, tetapi kita sukacitalah terhadap hal-hal yang besar. Marilah pada hari-hari ini, saya pernah ngomong dengan saudara Yonatan, bilang, nanti kalau COVID ini sudah selesai, gereja ini, keberadaan dari gereja ini tanggung jawabnya besar, karena perubahan budaya. Kalau dulu orang terbuka begitu rupa berbagi sesuatu kepada yang lain, sekarang untuk diri sendiri semua. Dan ini fakta, dibentuk karena lingkungan, dibentuk karena keadaan, dibentuk karena konsep berpikir duniawi yang cerdas. Sebab kalau kita mau berbagi sebegitu rupa tidak terkontrol, kita sendiri akan terkapar dalam kelaparan, dalam ketidakmampuan, dan lain sebagainya. Yang belum tentu orang lain bisa memikirkan kita. Ada perubahan baru. Bagaimana kita nanti? Saya bilang dengan Pak Paulus, hati-hati loh ini perubahan ini. Tapi sekarang setelah mendengar bahwa COVID ini tidak akan berhenti dan kita harus mengambil putar balik di dalam kesadaran kita, harus berdamai dengan COVID, istilahnya Bapak Presiden. Berdamai, berdamping, karena virus tidak bisa lagi untuk pergi dari bumi ini. Kita mesti hidup berdamping. Maka kita butuh pensiasatan, butuh kekuatan iman, butuh untuk masuk ke dalam budaya baru, dan gereja Tuhan harus menjadi pencetus dan pengajar bagaimana kita harus membangun kehidupan baru selama COVID ini ada. Seperti adanya demam berdarah, tidak bisa hilang, sewaktu-waktu muncul, dan lain sebagainya. Saudara, jangan miris, jangan kecil hati. Tuhan Yesus sudah bangkit, menyatakan dirinya adalah Allah yang berkuasa. Semua dikuasai Tuhan. Pintu gerbang yang tertutup berabad-abad terpaksa dibuka untuk menyambut kedatangan Sang Raja itu. Biarlah pada pagi hari ini kita bersama tergugah iman kita, supaya kita makin hari makin cerdas. Sungguh-sungguhlah di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian. Kekuatan dalam Yesus. Tolong singer, song leader bisa membantu. Teksnya ditayangkan. Dan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia
berseru, berharap dalam Yesus. Amin. Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Amin. Kekuatan di hidupku. Percayalah kepada Tuhan. Roh Kudus diberikan kepada kita semua. Percayalah, Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Roh Kudus diberikan untuk memampukan kita semua. Jangan khawatir. Roh Kudus adalah inspirator, memberikan ide-ide. Kita tidak akan kehilangan idealisme untuk mengabdi kepada Tuhan. Amin. Ajaib Kau Tuhan, amin, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Haleluya. 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 Penuhkan dan lengkapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Rajaku, Allahku, ya Raja surga dan bumi, Yesus, haleluya. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan beri penghiburan, yang takut Tuhan bangkitkan dalam ketegaran, di dalam semangat yang menggelora. Yesus, haleluya. Gerakkan gereja-Mu, gerakkan kami semua umat-Mu, memberitakan Injil-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami, berikan ketabahan, kekuatan, berikan kesejukan, baik dari para menteri, presiden, wakil presiden yang dibantu, anggota DPR RI, tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh agama, semua satukan Tuhan, jauhkan dari pertikaian. Sekarang biar terfokus kepada bagaimana untuk membuat rakyat ini di dalam keteduhan. Kami memiliki Yesus yang memberikan kedamaian dan kesejahteraan. Biar kiranya ubahkan hati bangsa ini untuk berserah kepada Tuhan, untuk lebih dekat kepada Tuhan. Dan Yesus, Engkau Tuhan kami, menolong semuanya.
Karena tidak ada satu kekuatan yang manapun yang di dalamnya ada kuasa Roh Kudusnya yang akan membangunkan satu bangsa, satu umat. Tuhan, terima kasih gereja-Mu biar jadi berkat buat negeri dan bangsa ini. Jauhkan dari pertikaian-pertikaian, jauhkan dari hal-hal yang tidak perlu untuk dihembus-hembuskan. Tapi biar firman, karena luasnya pelayanan yang harus dilayani oleh umat tebusan-Mu sebagai garam dan terang. Tuhan memerintahkan dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Biar kami semuanya tahu dan kami berarti berhadapan dengan berbagai-bagai budaya. Berikan kecerdasan, berikan kemampuan, berikan kesanggupan untuk membangun kata-kata yang menampung firman kebenaran itu Tuhan. Sehingga bisa diwartakan kepada banyak kaum bangsa, budaya. Terima kasih, biar sadarkan gereja-Mu ini gereja yang melayani lintas budaya juga. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-hamba-Mu semua, dan kembalikan apabila kami telah telanjur, lepas jalur pengabdian, kembali ke garis sesuai dengan yang Tuhan gariskan, penuh dengan keadilan, kasih, dan belas kasihan di dalam kebenaran dan kekudusan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Segala puji, hormat, syukur, naikkan kepadamu, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketiga yang esa. Demikianlah Tuhan yang kekasih, dengan selesai ibadah kita dalam rangka memperingati dan menghayati akan kenaikan Yesus ke sorga. Kiranya biar kita bersama menyadari kita semua terutus untuk memberitakan Injil kuasa kebangkitan Tuhan. Supaya umat manusia menanti kedatangan yang kedua kali dan sudah siap sedia. Sehingga sebagaimana Yesus datang akan dapat dilihat, dirasakan karena merupakan fakta sejarah yang sudah dirancangkan oleh Tuhan. Kemudian pulanglah dan terimalah anugerah Bapa dari sorga. Kasih sayang, rahmat, damai sejahtera dalam Kristus Yesus, beserta persekutuan Roh Kudus yang memberikan kekuatan, inspirasi dalam banyak hal, bahkan sampai kita bersama masuk ke dalam pesta nikah anak domba Allah sebagai mempelai-mempelai Tuhan yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ibadah kita selesai pagi ini. Mohon waktu sebentar untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja. Saya akan menyampaikan untuk pengumuman dan Tuhan memberkati kita semua pagi ini. Untuk ibadah doa malam masih tetap ada dari besok hari Jumat dan Sabtu dimulai jam 6:30 sampai dengan selesai. Lalu untuk ibadah raya Minggu
secara live streaming pukul 10 pagi. Ya, itu untuk hari Minggu, jadi masih ibadah 1 kali. Lalu untuk pengumuman selanjutnya berkaitan dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Gembala, bahwa di tengah-tengah merebaknya pandemi COVID-19 ini, gereja akan mengadakan pembinaan atau kunjungan online begitu, istilahnya kunjungan online, dan diharapkan untuk data WhatsApp-nya ini kan ada banyak yang belum diupdate terbaru, sehingga ketika dihubungi seringkali itu belum bisa, itu rata-rata. Jadi untuk kegiatan pastoral ini jadi akan dilaksanakan dengan terjadwal. Jadi tidak semua, jadi misalkan ini kita rencana mulai hari ini, nanti hari Kamis malam, nanti Bapak Ibu yang akan mengikuti kunjungan online ini nanti akan disampaikan lewat WA. Jadi tidak semua, hanya mungkin maksimal 8 sih, maksimal itu bisa 8 orang. Ya nanti dikasih tahu jamnya juga, jadi Bapak Ibu nanti juga bisa siap-siap. Nanti pas lagi mandi atau apa kan otomatis tidak bisa. Jadi misalkan hari Kamis, Bapak A, B, C, D, F, gitu misalkan dimulai pukul misalkan jam 19.30. Nah nanti dihubungi dan mohon kalau dihubungin untuk diangkat, jangan terus jarno ae. Nah ini yang repot ini kalau begitu ya. Jadi ini bentuk pelayanan baru mengingat hari-hari ini kita masih di masa-masa pandemi COVID-19. Jadi tadi Bapak Gembala sudah menyampaikan kalau mau kunjungan juga resikonya baik yang dikunjungi juga belum tentu bisa atau tidak, ngatur waktunya juga kesulitan. Jadi kita akan adakan pembinaan pastoral melalui kunjungan online, melalui WhatsApp, grup, dan data yang sudah masuk, terima kasih. Mungkin ada data Bapak Ibu yang belum masuk, nanti silakan menghubungi saya atau Saudara Yonatan. Ya, itu untuk tambahan dan nanti akan tadi sudah disampaikan akan dijadwal untuk pelaksanaannya. Ya, jadi bergilir Saudara, semua nanti pasti dapat giliran ya. Ya, jadi itu yang nanti akan kita laksanakan. Jadi mohon didukung dan juga disampaikan yang lain yang tidak bisa mengikuti ibadah secara langsung di gereja. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang terakhir, kita mau foto bersama sebentar saja ya. Tidak usah banyak ngomong, wis pokoknya mau menengahi, maju ke depan kita mau foto bersama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.